Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syamsul Armanda, NIM E2019-2414. Di sini saya akan mengulas atau menanggapi video dari Bapak Dr. Haji Abdul Wadud LCMEI tentang Khulafaur Rasyidin dan perkembangan Islam, di mana Khulafaur Rasyidin terdiri dari dua kata, yaitu khulafa yang merupakan jamak dari kata hilafa atau khalifah yang menunjukkan arti pengganti, sedangkan kata ar-rasyidin merupakan kata yang bermakna pengganti. Dari sini kita dapat menarik kesimpulan bahwa Khulafaur Rasyidin adalah orang yang mendapat petunjuk sebagai pemimpin yang mendapat petunjuk dari Allah. Di sini ya, beberapa Khulafaur Rasyidin itu ada 4. Yang pertama adalah Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua Khalifah Umar bin Khattab, yang ketiga adalah Sayyid Utsman bin Affan, dan yang keempat adalah Sayyid Ali bin Abi Thalib. Yang pertama adalah Khalifah Abu Bakar, di mana Khalifah Abu Bakar merupakan salah satu sahabat yang paling dekat dengan Nabi, yang lahir pada tahun 572 Masehi dan wafat pada tahun 632 Masehi, di mana beberapa perkembangan yang diterapkan oleh Abu Bakar adalah memerangi orang murtad, di mana pada zaman itu kaum murtad itu sangat luas dan sangat berpengaruh terhadap wilayah-wilayah kekuasaan Islam yang sudah meluas pada zaman itu. Yang berikutnya adalah perbaikan sistem sosial. Kenapa? Karena sesuatu perkembangan sosial yang disebabkan oleh perkembangan wilayah, maka menyebabkan beberapa tatanan sosial yang ada di masyarakat sudah sangat berubah atau berputar arah dari sesuatu yang sudah ditetapkan pada zaman Nabi Muhammad. Yang berikutnya adalah pengumpulan mushaf-mushaf Al-Quran. Khalifah yang kedua adalah Khalifah Umar bin Khattab, yang lahir pada tahun 579 Masehi dan wafat pada tahun 644 Masehi, di mana ia menjabat selama 10 tahun sebagai Khulafaur Rasyidin. Di antara beberapa kemajuan yang diterapkan oleh Umar bin Khattab adalah membentuk struktur pemerintahan dengan baik, di mana ia menugaskan beberapa gubernur untuk memerintah suatu wilayah tersebut. Yang berikutnya adalah perkembangan di dalam bidang ekonomi, terbukti dengan sistemnya keuangan yang terkenal pada zaman itu, yaitu Baitul Mal, di mana Baitul Mal adalah lembaga yang mengatur tentang keuangan negara, sehingga keuangan negara bisa diketahui oleh semua penduduk. Yang berikutnya adalah pembentukan kalender Hijriah, di mana kalender Hijriah merupakan cikal bakal yang membedakan antara Islam dengan agama yang lainnya, sehingga agama Islam tersebut mempunyai kalender sendiri yang berpatokan kepada Qamariyah. Yang berikutnya adalah Khalifah Utsman bin Affan, di mana ia merupakan khalifah yang ketiga yang lahir pada tahun 577 Masehi dan wafat pada tahun 696 Masehi. Ia menjabat selama 12 tahun, di mana beberapa perkembangan yang diterapkan oleh Sayyid Utsman bin Affan adalah perkembangan atau perluasan wilayah, di mana pada zaman itu merupakan perluasan wilayah Islam mencapai negeri Andalusia atau negeri Spanyol, Azerbaijan, Turkmenistan, dan sebagian wilayah dari Afrika. Maka dari itu Utsman bin Affan dengan memberi inisiatif, yaitu dengan pembukuan mushaf Al-Quran, yang dimana mushaf tersebut kemudian diberi nama Mushaf Utsmani. Yang berikutnya adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib, yang merupakan khalifah yang terakhir atau yang keempat, di mana ia merupakan sepupu dari Nabi dan merupakan menantu dari Nabi Muhammad SAW. Beberapa perkembangan Islam yang terjadi pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib adalah ia membentuk yang namanya aktif di dalam mendistribusikan pajak, sehingga pola pendistribusian pajak lebih terstruktur dan tertata pada zaman itu. Yang berikutnya adalah selektif di dalam pemilihan gubernur, dikarenakan pada zaman Utsman bin Affan dianggap lebih mementingkan kepada keluarga
dari Sayyidina Utsman bin Affan tersebut. Yang berikutnya atau yang terakhir adalah dibentuknya sistem numerasi, yaitu perbaikan gaji terhadap buruh-buruh yang sekiranya layak untuk mendapatkan gaji tersebut. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.